Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ilmu yang saya ketahui. Kata-kata ataupun istilah ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, seperti kalau sekolah ada ilmu IPA, fisika, kimia, matematika, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan sesuatu yang kita ketahui tentang banyak hal. Insya Allah seperti itu. Tapi yang kedua, pengertian ilmu itu, kalau orang Jawa ada istilah ngelmu. Jadi bukan ilmu pengetahuan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi ilmu atau ngelmu tadi biasanya konotasinya adalah sebuah kedikdayaan atau kesaktian atau punya kemampuan yang bahasa sekarang itu semacam umpamanya supranatural atau mungkin paranormal. Ya mirip-mirip seperti itu. Atau kalau yang sederhana, umpamanya ada orang yang punya ilmu kebal, ilmu penglaris, pengasihan, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi yang saya tahu dua itu yang sering mungkin kita dengar dari orang ke orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita itu sudah paham itu, maka kalau ada orang yang punya ilmu, biasanya kata-kata itu mengarah kepada orang yang punya kelebihan semacam kedikdayaan atau kesaktian tadi. Makanya kalau bahasa sekolah itu, kalau orang yang punya ilmu mungkin dengan embel-embel sarjananya, titelnya. Tapi kalau ilmu yang dalam arti yang lain tadi, biasanya juga disebut orang pintar, orang yang punya kelebihan. Biasanya seperti itu. Dan saya sampaikan ini agar kita itu
tidak salah persepsi tentang ilmu. Dan kita akui itu memang ada dua hal itu yang ada di sekitar kita atau di masyarakat kita. Kemudian kita ingin membahas ilmu dalam arti ngelmu atau semacam kedikdayaan tadi. Nah, inilah yang harus kita hati-hati, karena kalau kita sebagai orang yang beragama Islam, ya sebaiknya tidak berkecimpung atau bergaul, berbuat yang mengarah kepada ilmu dalam arti ilmu tadi, karena ditakutkan itu akan bisa merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, atau merusak ketauhidan kita. Kalau kita melihat proses mendapatkan ilmu dalam arti ilmu tadi, yang kadang-kadang itu dikaitkan dengan ibadah sebagai seorang yang beragama Islam khususnya. Kita tidak membahas untuk orang yang beragama lain, karena setahu saya orang Islam itu disuruh ibadah kepada Allah harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak dicampuri dengan hal-hal yang lain. Kalau tercampur dengan niat yang lain, maka amal yang kita lakukan itu bisa rusak atau bisa gugur, tidak menjadi amal soleh. Amal apa saja, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan di dalam Al-Quran pun ya kita disuruh ibadah itu ya lillahi ta'ala. Dan disinilah setan itu mengetahui titik kelemahan atau rahasia amal yang soleh dan yang tidak. Sedang setan itu berusaha bagaimana manusia itu beramal tidak diterima oleh Allah atau beramalnya tidak ikhlas. Karena setan berharap manusia itu menjadi temannya semuanya di neraka, karena ia tidak iman dan amal soleh. Maka setan berjuang, berusaha sekuat tenaga bagaimana manusia itu menjadi pengikutnya nantinya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka salah satunya setan itu menjebak, menyesatkan manusia dari niat dalam beramal tadi, sehingga bagaimana caranya niatnya itu tidak lurus karena Allah, tapi karena yang lain. Dan contohnya banyaklah yang
Mungkin saudaraku sekalian pernah melihat ataupun mendengar bahwa orang-orang yang bermain-main dengan ilmu atau ilmu yang mengarah kepada kelebihan mirip dengan kedikdayaan ataupun mungkin pengasihan, itu biasanya dia punya syarat ataupun pantangan. Umpamanya dulu pernah saya mendengar ada orang yang punya perusahaan dan dia mengunjungi atau mendatangi orang yang dianggap orang pintar atau orang yang punya kelebihan, yang intinya ingin minta saran atau petunjuk bagaimana caranya perusahaannya itu bisa sukses, bisa berhasil, dan lain-lain sebagainya. Maka orang yang dianggap orang yang pintar tadi memberi petunjuk, salah satunya dia harus mengerjakan sholat, salah satunya itu. Kalau tidak salah ceritanya seperti itu. Dan dia lakukan dan berhasil. Artinya dia itu sholat bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena ya itu tadi, syarat untuk agar usahanya sukses. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan jelas niatnya bukan karena Allah. Walaupun yang dilakukannya adalah ibadah asalnya, kan seperti itu. Dan yang lainnya yaitu ada orang yang diberikan ilmu kesaktian tadi, entah kebal, entah itu pukulan jarak jauh, umpamanya sejenis, ya begitulah. Itu ya pakai syarat juga. Di antaranya tidak boleh berzina, tidak boleh minum-minuman, tidak boleh berjudi, dan harus sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Semuanya bagus, baik itu asalnya. Tapi disinilah letak kekurangannya, adalah dia melakukan itu biasanya bukan karena Allah, tapi karena ilmu yang diinginkan tadi. Anggaplah ilmu kebalnya umpamanya. Dia melakukan itu karena takut ilmunya hilang ataupun luntur, karena sudah dipesan oleh yang memberikan ilmu tadi. Sehingga ibadah, entah itu sholat, entah puasa, entah zikir apapun, dia lakukan tidak murni karena Allah, tapi karena menjaga agar ilmunya tidak hilang. Kan jadi seperti itu. Nah, inilah kerjaan setan yang
menggoda manusia, memberikan iming-iming sesuatu yang sifatnya duniawi, sehingga nanti di akhirat ya tidak didapatkannya. Dan itu sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada ayat yang menjelaskannya, bahwa kalau orang itu menginginkan dunia, maka Allah akan memberikannya kalau Allah menghendaki. Tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia akan masuk neraka. Nah, itu masalahnya ya karena dia dalam beribadah itu selama ini ya tidak karena Allah, tapi karena ya dunia tadi. Jadi tidak menjadi amal soleh, walaupun yang diucapkannya sepertinya benar. Umpamanya ketika sholat niatnya ya lillahi ta'ala, tapi itu di mulutnya, di hatinya tidak seperti itu. Karena sudah dari awal tadi niatnya agar ininya tidak hilang, itunya tidak luntur, seperti itu. Dan itu seperti contoh lain bahwa apa yang diucapkan itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran bahwa yang dilakukan itu benar. Umpamanya orang yang berjudi, ketika dia menang langsung mengucap alhamdulillah umpamanya, yaitu insya Allah ya tidak diterima sebagai amal soleh, sebagai rasa syukur kepada Allah, karena yang dilakukan adalah suatu yang salah, sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Begitu juga bismillah tadi, bismillah yang artinya ya dengan nama Allah, niatnya karena Allah. Tapi kalau apa yang diinginkan dalam hatinya ternyata bukan karena Allah, maka Allah melihat dari sisi niat di hatinya, bukan di mulutnya. Karena orang munafik itu pun kalau berbicara bisa saja baik, tapi tidak sama dengan hatinya. Di zaman Rasulullah kan ada orang munafik yang sholat di belakang Rasulullah. Saya kira niatnya juga lillahi ta'ala ketika sholat, niat di mulutnya, tapi di hatinya mungkin lain. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa ada di antara saudara kita yang mungkin menggeluti atau bermain-main dengan ilmu, dalam arti ngelmu tadi, semacam kesaktian. Dia melakukan itu juga diiringi dengan amal ibadah, sholatnya rajin, puasanya juga, bahkan zikir berjam-jam pamannya. Ya kelihatan soleh kelihatannya,
Tapi orang yang bermain-main dengan ilmu itu biasanya, walaupun ya tidak semua, tapi biasanya ibadahnya itu terkait juga dengan apa yang dia inginkan dalam hal duniawi tadi. Itu yang biasanya terjadi seperti itu, atau tidaklah yang mengarah kepada kesaktian atau kelebihan seperti itu. Ada yang agar rezekinya lancar umpamanya, kan ada yang mungkin baca surat-surat tertentu setiap hari, jam-jam tertentu. Ada yang sholat duha dirutinkan agar ya itu tadi, rezekinya itu mengalir umpamanya kan. Nah itulah yang harus kita waspadai, agar kita itu kalau beribadah ya tulus, murni lillahi ta'ala. Karena pernah beberapa kali saya sampaikan, para nabi, rasul itu ibadah ya lillahi ta'ala. Kemudian juga sahabat-sahabat Rasulullah ibadahnya ya lillahi ta'ala. Maka kalau kita dengar nabi saja pernah terluka, berdarah karena peperangan umpamanya, itu kan sudah jelas Rasulullah juga tidak punya ilmu kebal atau ilmu lembu sekilan umpamanya, kan tidak seperti itu. Kemudian para sahabat kita sama-sama tahu umpamanya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang pilihan semua. Tapi ya meninggalnya kan terbunuh. Artinya mereka tidak punya ilmu kebal atau lembu sekilan umpamanya, tidak seperti itu. Dan ibadah mereka itu ya insya Allah kita tidak ada apa-apanya, dan mereka dekat dengan Rasulullah. Jadi itu menjadi tanda atau pelajaran bagi kita, kalau kita itu beribadahnya benar-benar lurus kepada Allah, ya insya Allah kita jadi orang ya biasa saja. Karena ukurannya nanti amal soleh, dan itu akan dilihat di akhirat. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan saya sampaikan ini agar kita itu ya mulai diluruskan amal-amal kita. Kalau mungkin selama ini ya masih diniatkan agar ini dan itu yang sifatnya duniawi tadi, sehingga di akhirat bisa tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali menjadi dosa. Itu yang harus kita waspadai. Nah ini yang saat ini bisa saya sampaikan, agar apa yang kita lakukan di dunia ini dalam beribadah
tidak sia-sia dan tidak menjadi sebuah penyesalan nantinya di akhirat. Karena beribadahnya boleh jadi di dunia karena menginginkan kesenangan-kesenangan duniawi, entah itu wujudnya harta atau mungkin jabatan atau mungkin ya itu tadi punya kelebihan, kesaktian yang orang mengatakan biasanya karomah, padahal boleh jadi bukan karomah. Kalau karomah itu orang yang benar-benar bersih, benar-benar orang pilihan dan bisa nampak dari perilakunya, akhlaknya. Insya Allah kan seperti itu. Tapi kalau yang biasanya kita mendengar ada orang yang bisa sholat di atas daun, di atas air, di atas udara, itu saja kita sebenarnya boleh agak curiga dalam arti dia itu sholat di atas udara itu atau di atas air, apa maksudnya? Kalau orang yang lillahi ta'ala baik, salah satu cirinya orang itu rendah hati, tidak ria, tidak pamer. Nah, kalau sholatnya seperti itu, kan bisa mengarah ya pamer, ya ria, apalagi dilihat oleh orang lain, sehingga orang bisa cerita tadi, oh si itu sholatnya di atas air, di atas udara, kan begitu. Sehingga itu patut dipertanyakan. Boleh jadi itu ya sejenis ngelmu tadi, ilmu yang biasanya yang ilmu-ngelmu tadi karena niatnya bukan lillahi ta'ala, tidak murni, sehingga yang masuk, yang menjadikan dia itu bisa ini itu tadi, itu salah satu jebakan setan. Sehingga orang itu ya bangga, ya senang, punya kelebihan. Apalagi orang yang sekitarnya memujinya atau mengaguminya, terus ya melebih-lebihkan dalam mensikapinya, sehingga tambah bangga, tambah merasa lebih hebat. Dan seperti itu. Itu yang harus kita ketahui. Makanya kita jangan mudahlah menerima begitu saja tentang ilmu pengetahuan yang mengarah tentang ilmu tadi, entah itu karomah katanya, entah itu laduni umpamanya, itu kan hanya biasanya ya buatan orang, walaupun yang aslinya boleh jadi ada, tapi kita tidak tahu siapa orangnya, tapi umumnya itu seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan ini mudah-mudahan kita jadi mengerti bahwa main-main seperti itu bisa mengarah ya hal-hal yang syirik, musyrik, dan bisa merusak
iman dan amal soleh kita. Naudzubillah, mari kita luruskan ketauhidan kita. Ibadah lillahi ta'ala, apapun lillahi ta'ala. Jangan untuk karena kesaktian, kelebihan dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.